Halo guys, ini udah masuk belum nih? Cek sound, cek sound, cek sound. Oke. Halo guys, perkenalkan, namaku Surya Putra Pujianto dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Kali ini, kita ngapain ya? Jadi kita akan mempelajari if else. Jadi apa tuh if else di sebuah pemrograman. Jadi tuh ibaratkan kita mau milih dua nih. Ini aku punya dua contohan nih. Aku punya dua HT. Ini sama-sama Telkom sih. Yang satu rusak, yang satu ini masih bagus. Jadi kita ini, aku ingin membeli Telkom, ya, dengan budget 500.000. If budgetnya pas, kita membeli Telkom yang baru. Jika uangnya kurang pas, kita membeli yang di bawahnya. Jadi contoh nih, ini di 600.000 ya, ini di 400. Aku contoh membeli Telkom di harga 400. Karena harganya di bawah 600, kita dapatnya yang else, yang selain dari 600 ini. Kalau kita uangnya di 700, kita bakal diarahin ke yang baru. Kayak gitu. Yuk, kita akan masuk ke materinya. Aku udah buka materinya di sini. Jadi ada biasa ada flowchart Python untuk 4345, terus yang ke-50 sama 52 nya ada Scratch sama Python. Kita akan buka di flowchartnya ya. Apa namanya? Kita buka di sini. Boom. Oke, ini kita hapus aja lah. Nggak gitu penting juga. Oke, kita buka di sini, kita diarahin ke Scratch. Seperti biasa, kita akan diarahin ke Scratch. Kayak gitu. Bentar ya, loading. Emang lama ini karena sinyal ya. Terkendala sinyal juga. Ya, nggak apa sih. Oh, mungkin karena aku juga nih download ini ya guys ya. maaf. Mumpung ada gratisan, kenapa nggak dimanfaatin? Iya, dimanfaatin dong bos. Nah, jadi kita akan diarahin bagaimana penggunaan ini ya. Cukup lama. Kok aku cukup lama? Waduh, oke. Kita mungkin skip yang sketnya ya. Kita tapi tetap urutan, tetap di sini. Kita coba. Nah, ini tetap cepat. Soalnya ya nggak cepat ya pakai paketan nih. Nggak apa sih. Nih udah nih, repliknya tembus. Untuk replik sepertinya aku udah pernah buka ya sebelumnya, tapi nggak tahu ini kok lama banget. maaf guys. Kita buka ya ini wifi keluargaku. Kita ganti dulu ke paketan aja, soalnya cukup nge-lag ya. Sorry to say, cukup nge-lag. Dan saya butuh mekanik cepat ini. Nggak usah lama-lama. Kita connected aja. Ini ke stop bentar ya, maaf ya. Kita stop dulu. Yes, kita buka. Let's go. Hello world. Kita akan bikin lagi seperti biasa. Tapi kok ini loginnya hilang lagi ya? Aduh, aku forget lagi. Itu pakai gue. Oke. Ini scratchnya habis ini tembus. Nah, lanjut. Mana ya tadi ya? Oh, di sini nih. Mana ya? Oke. Waduh. Kok bukanya ke sini, Mas? Nih aku nggak suruh ngafal lagi kan? Aduh, aku lupa lagi. Yes. Gak usah lama-lama. Nge-stuck ini scratchnya nih.
Namanya cukup nge-lag masian ya. Soalnya ya tahu sendiri. Save, yes. Oke, kita cek ya, malah nge-crash. Come on bro. For real. Apa kita buka di sini nih? Yes, kalau di sini. Aku udah makan waktu banget so ini. Kata bro. Ini malah nge-crash. Dah, that's it. For real. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayo ya Allah. Itu Pemkom bolo. Oke, kita masuk. Ini jadi tugasku yang ketiga. Tapi kalau di pertemuan keempat ya. Ini tugasku. Udah aku benerin. Nih, kayak gini. Yang aku masuk. Ntar kok hilang. Nah, udah nih. Aduh. Eleng nih lihat nih lo kata. Oke, kita di sini aja. Kita lanjutin nih ke penjelasan aja. Jadi harusnya nih kita ke ini aja, tapi ya that's it. Kayak gini, aku harus ke apa gitu. Kalah. Oke, kita jelasin aja. Jadi di Replit ini kita dikasih sebuah program dan kita harus menjelaskan ya. Jadi dia ada if, elif, else. Ini sama seperti yang aku jelasin ini, sama. Namun ini hanya menyebutkan sebuah temperatur. Yang kita untuk lakukan adalah that if itu pembukaannya ya, if. Jadi jika, elif juga sama atau jika lah. Nah, yang else itu yang terakhir. Terserah sih menambahin itu apa enggak. Kalau kata temanku sih terserah menambahin itu apa enggak. Tapi yang pasti ya close the program. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi kita untuk menjalani ini kita butuhnya INT karena untuk yang lain nggak mau. Kita kemarin pakai apa ya? Selain inilah, pokoknya selain ini programnya nggak mau jalan guys. Pertama itu pakai INT. Terus nanti kita nge-input sekarang temperatur berapa. Nah, jika ini temperaturnya di 20, kurang dari 20, itu kita nyalain nyalain penghangat. Nyalakan penghangat. Nyalakan pemanas. Yes, kayak gini. Terus kalau kalau selain di angka ini kita nyalakan pendingin. Nyalakan pendingin. Kayak gini. Tapi kalau di antara 20 sampai 25 itu pas. Kita mencoba gas, kita coba. Sebelumnya kita nggak dikasih ini sih, kita nggak dikasih ini. Jadi yang dari guruku cuma ini langsung input dari sini. Jadi kita tambahin aja biar ada pertanyaannya, biar lebih seru ya. Oke, kita coba. Sekarang temperatur berapa? Karena di tempatku itu 18, kita pakai 18. Oke, kalau 18 kita nyalakan pemanas. Kayak gitu. Jika mana nih? Jika temperaturnya di 22 pas, oke. Tapi kalau temperaturnya ada di lebih, contoh di 29, 30 lah. Biasanya kan 30 tuh. Kita nyalakan pendingin. Kalau di Semarang pendingin ya, butuh banget pendingin sumpah. Oke, kayak gitu. Jadi if, elif ini cuma if ya, jika. Jadi penggunaan kalau jika temperaturnya kurang dari 20, ini 20 ini kurang, itu nyalakan panas. Tapi kalau temperaturnya di antara 20 sama 25 itu oke. Dan yang terakhir, jika selain itu nyalakan pendingin, kayak gitu. Oke, kita akan buka ke selanjutnya. Mana ya? File. Yes, project are you? Umur tuh mau cukup apa enggak? Pakai ini. Kita coba.
Nih, kayak gini. Ini lebih expert lagi, tapi sama. Nih, pertama kita pembukaan dulu. Ini kita country ya. Kita butuhnya country. Kita masukin sini nih di if country. Nah, kalau kita mau nyari user age, kita masukin ke user age di sini. Sama, country user age gitu. Gitu terus. Nah, untuk pengeprintnya di sini nih. Contoh kalau kita where you want to drive? South Africa, Mexico, India, French. Nah, contoh kita masukin ke Meksiko. Ya, nanti bakal masuknya ke sini. Di elif ini nih. Masuknya ke elif ini, masuknya ke country. Karena dapetnya dari sini. Countrynya itu apa? Meksiko. Nanti masuk lagi if, elif sampai else, ya kan? Nah, nanti juga sama. Umur berapa, sampai berapa, sampai berapa, sampai berapa. Contoh kita masukin ke umur 17. Nggak ada ya, 17 ya. Mungkin masuknya ke you can drive. Karena ini dari sini itu lebih. Nih, lihat nih. Ini user age-nya lebih atau sama dengan ini nih, mungkin sama parental agreement ya. Berarti masuknya ini you can drive with a parental agreement. Kalau masuknya di 17. Wanna try? Oke, kita coba. Pertama kita masukin aku dari Meksiko. I'm Mexican fellas. Yeah, I'm Mexican. Ya. Nih, data is not available for this country. Oke, berarti nggak bisa. Kita harus penambahan program ya. Jadi di sini kan ini kan ada kekurangan kan. Nih juga ada kekurangan, dia itu ada 15, 16 dan nggak ada 17. Harusnya ini ada. Mungkin karena ini hanya difokuskan umur ini, jadi nggak bisa. Mungkin kalau ada lagi, mungkin tambahin program lagi jadi kayak nanti ini lebih atau pas masuk pasti. Ini karena nggak bisa baca. Oke, nggak apa. Oke, kita ulang. Mungkin kita sesuaiin dengan yang ada di program ya. Mungkin aku dari Meksiko lagi. Meksiko. Dan aku berumur 18. 18 aku pasti itu kelas 3. Masih gak mau. Mungkin aku nih. Baru ketemu salahnya. Salahnya dari mana? Untuk ini, inputnya ini itu harus sesuai dengan yang ada di atas. Nggak boleh salah. Aku lupa yang dijelasin sama temanku apa. Itu pas itu temanku menjelaskan ada program. Sekalipun kita kata-katanya salah, tapi kalau hurufnya benar. Tapi untuk yang ini inputnya harusnya benar-benar sama. Nggak boleh beda. Kayak gitu. Coba ya. Coba kita ulangin. Ternyata aku kurang teliti. Nah, harusnya tuh kayak gini. Gini, Meksiko. Nah, nih harus sama Meksiko. Nah, aku masih penasaran sih. Apa aku mau nyoba 17? Nanti aja. Kita coba di sini dulu yang benar dulu. Aku masuk, yes. Ini bakal masuk ke kode yang ini nih. Kita kan mau masuknya Meksiko nih. Dari program masuk tek kita beli nih Meksiko dari elifnya, terus masuk country Meksiko, masukkan, dikasih 4 pilihan 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke umur berapa? 18 dan nanti di print you can drive kayak gitu. Oke, kita ulang. Wanna try? Ya, wanna try. Kita ulang. Tetap sama, kita tetap Meksiko. Kita umur 17. Harusnya ini parental. Yes. Enggak, berarti emang benar. Berarti aku yang salah tadi adalah penjelasan yang ini ya. Ternyata ini harusnya benar. Harusnya ini akan lebih kan. Lebih atau sama dengan. Kayak gitu. Ternyata benar. Kukira ada yang salah. Ternyata dari aku yang salah. It's okay. Berarti dari inputnya ya. Inputnya harus oke lah. It's okay. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Aku mau makan sesuatu. Ini dia. Flowchart dari Scratch. Scratch adalah ya salah satu website yang mengajarkan cara coding paling mudah. Sebelum kita mengenal coding yang lebih ekstrim ya. Paling mudah. Apakah iya bang? Yes. Oh my god. Kalau gini paketanku habis cuy. It's okay. Kita stop dulu ya. Maaf ya. Kita ya.
Nggak mau? Nggak mau? Oke, it's okay. Jadi itulah teman-teman codingnya. Simple kan? Kalau menurutku simple. Soalnya ini cuma penggunaan if, elif sampai else. Yang terakhir kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi contoh nih, apakah kita punya penjikaan ya? Ini. Kita belajar ujian matematika. Nanti dipilih. Kan kita masuk nih, math. Kamu ujian matematika tipe apa? Nah, nanti ada kayak logaritma, integral, nanti bla bla bla. Dan aku akan memilih integral. Nanti bakal ada ininya sistemnya kayak tadi. Jadi if, elif sampai elf. Nanti ada logaritma, integral, nanti apa sampai terakhir. Contoh aku pilih ke integral di sini nih. Ini kan tadi logaritma sini, integral. Nanti pasti integral nih di sini nih. Nanti ada ini lagi, if, elif. Dan itu apa? Nilai. Atau sebelum nilai lah, integralnya sampai mana nih? Contoh A, B, C, D, E, F, G. Nah, itulah A, B, C, D lah. A, B, C, D. A, B, C, D. Kita pilih ke C. Nanti disebutin lagi if, else. Nanti apa? Nilainya mungkin nilai berapa? Nanti di print nilainya berapa. Jadi kita dipilih matematikanya apa? Oke, integral A, B, C, D, F, G. Kita pilih B. Di sini berarti B. Nanti dari B ini nanti nilainya apa? 100 ke 95 kah? Atau 94 ke 90 kah? 89 ke 85 kah? Atau 84 ke 80? Atau 79 ke 75? Atau ke bawahnya? Atau yang terakhir else di bawah 60 seperti kayak itu. Contoh aku mengisi 90 nanti di print. Kamu mendapatkan nilai A, B, C, D, F, G. Cukup simpel. Cukup dipahami. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.